Hari Senin tanggal 28. Tanggal 1 kita sudah menyerahkan 100 kunci buat buruh, Pak. Jadi bukan groundbreaking ya, Pak ya. Kita menyerahkan kunci. Habis itu buat wartawan tanggal. Nah, buat teman-teman wartawan tolong sosialisasikan ya. Kita baru ketemu bulan lalu ya. Oh ya. Kalian boleh kok tetap kritis tapi tetap berhak dapat rumah ya. Jadi jangan takut ya. Apa? Boleh, kritik aja boleh, apalagi aja ya. Boleh ya. Kan ada kata-kata itu nanti nggak bisa kritis lagi, nggak ya. Saya harus jelaskan kepada wartawan begini. Tolong didengar baik-baik ya. Wartawan adalah warga negara. Dalam warga negara ada aturannya, yaitu MBR tadi. Ya, misalnya di Jakarta sekitar 14 juta ya. Gitu. Kedua, belum punya rumah pertama. Anda adalah wartawan, tapi juga warga negara. Kedua, sebagai wartawan, menjaga demokrasi. Ya, menjelaskan, menyampaikan yang benar, bukan yang enak didengar. Silakan. Menyampaikan yang benar, bukan yang enak didengar. Tetapi negara juga berkewajiban memberikan tanpa kecuali. Kita sudah siapkan Pak Menteri 20.000 buat petani, 20.000 buat nelayan, 20.000 buat buruh, 20.000 buat tenaga kerja migran, 20.000 buat guru, buat TNI Angkatan Darat 4.500, buat polisi 14.500, ya, buat ojek, ya kita melakukan banyak sekali terobosan. Yang sebelumnya tidak pernah. Dengan apa tujuannya? Dengan begini di awal tahun, pengembang sudah ada kepastian. Konsumen, rakyat sudah ada kepastian. Perbankan sudah ada kepastian. Jadi kalau bicara peta jalan, ya peta jalannya udah jelas sekarang. Mau kemana itu udah jelas. Soal pendanaan dibantu Presiden Prabowo, dibantu Pak Dasko, dibantu Pak Misbakun di DPR, Ibu Sri Mulyani, Gubernur BI. Tenang saudara-saudara ya, kita kapan mau rapat dengan BI dan Kementerian Keuangan segera? Minggu depan ya, doakan. Semoga ini kuota alokasinya sudah habis Pak. Bulan April sudah habis Pak. Ya karena jelas Pak, udah jelas semua. Nah, jadi kita juga ingin bagaimana ini, karena Pak tadi Bapak bilang, pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo 8%, mudah-mudahan kontribusi dari perumahan cukup besar. Ya, saya nggak berani bilang paling besar, tapi cukup besar. Ya, kenapa? Perumahan, Bapak mantan Ketum REI Sulawesi Tengah kan tahu ada sektornya, ada pasir, ada semen, ada kayu, ada cat, besi, aluminium, baja ringan, belum lagi orangnya, belum tenaga kerjanya, belum ibu-ibu yang jualan di warung, belum supirnya. Wah, toko-tokonya ini menggerakkan semua. Jadi terima kasih Pak. Saya dan Bapak dan Ibu sebagai anak buahnya Presiden Prabowo, mari kita support 8% pertumbuhan itu. Walaupun mungkin terus terang aja banyak yang tidak optimis, tapi kami optimis, kami berjuang. Ya, kami harus optimis ya, bagaimana sektor perumahan ini bisa mendongkrak. Ya, dengan apa yang Bapak lakukan, Pak Menteri, Ibu lakukan, saya yakin, bayangin tadinya kan 7 juta ya Bu ya. Ini naiknya nggak tanggung-tanggung, nggak kaleng-kaleng, 100%. Dari 7 juta jadi 14 juta. Ya, tapi bukan berdasarkan omon-omon, berdasar kajian. Jadi itu ya, saya rasa teman-teman tolong disampaikan, ini waktunya rakyat punya rumah, apalagi Pak Prabowo dengan kewibawaannya sudah membuat PPN 0%, sampai bulan Juni ini di bawah 2 miliar. 0%, tidak perlu bayar, ditanggung pemerintah. Mulai bulan Juli mesti bayar 50%. Jadi ini sampai bulan Juli ini kalau wartawan mau beli sekarang. Gitu ya. Saya ngomong apa adanya ya. Karena bulan Juli kalau nggak salah mesti bayar 50% kan, gitu. Yang kedua BPHTB 5%, yang tadinya 5% gratis sekarang. PBG, persetujuan bangunan gedung, yang tadinya bayar sekarang gratis. Sejak kapan ada kayak begini? Ya ini karena presidennya Prabowo bisa begini. Dan menterinya, menteri hukum yang bisa menjalankan seperti ini. Jadi teman-teman ini adalah kesempatan buat teman-teman buat rumah dengan alasan tadi. MBR-nya sudah dinaikkan,
PPN, BPHT, PBG-nya gratis, ya kan, dan cepat. Jadi walaupun ada tantangan Bu ya, di beberapa tempat kabupaten, betul kata Bapak tadi, masih belum jalan. Inilah tantangan NKRI ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi kadang-kadang ada bupati wali kota yang mungkin masih perlu disosialisasikan. Ya, itu tantangan kita, Pak. Ya, perlu kita sosialisasikan. Tetapi saya sudah cek dengan Mendagri, lebih banyak yang sudah jalan kan. Jadi, tapi itu tantangan kita. Berapa? Ya, 60% sudah jalan, tapi tantangan kita. Nah, tolong pengembang-pengembang juga bantu sosialisasikan itu juga. Karena itu tantangan kita bersama, ya. Tantangan kita, bayangin kepala daerah saja mesti kita yakinkan. Ya kan? Jadi kita juga punya tantangan berat Pak Menteri. Ini SKB 3 Menteri udah 3-4 bulan lalu, tapi masih ada bupati wali kota yang belum menjalankan. Tapi kalau kita nggak mulai ini kan gimana Pak? Mulai dengan minggu pertama 30, minggu kedua 50, 60, ya kita ya begini Pak tantangannya. Kita negara kesatuan tapi ada bupati wali kota yang belum bisa jalanin. Nah, di sini saya minta kita bekerja sama, jangan sampai kita kalah dari masalah. Masalah pasti selalu ada, tapi tolong kita bersatu, jangan sampai ada yang kita tidak bisa selesaikan. Sekali lagi terima kasih, saya pikir teman-teman wartawan sudah cukup. Nanti 7:30 kita ada di BPKP, bertemu dengan Pak Ateh, dengan pengembang, dengan perbankan, dengan OJK, membahas soal slik OJK yang selama ini jadi hambatan buat masyarakat untuk mengajukan kredit. Betul kan begitu? Ya, nanti pengembang tolong nanti runding ya teman-teman ketua umum asosiasi, kita diskusikan. Habis ini minggu depan mau kemana lagi? Ya, jadi jangan ragu-ragu. Habis ini minggu depan mau kemana lagi? Jadi jadwal saya minggu depan sekaligus saya umumkan. Hari Senin saya di Kendal, ya, dan di Jawa Tengah. Tolong dijadwalkan Pak Sekjen ya dengan asosiasi. Kemudian minggu depan hari Kamis saya di tempat perumahannya Pak Joko, karena kita akan kasih contoh, ini loh rumah subsidi yang berkualitas. Ya, rumah subsidi yang berkualitas, kita akan ada beberapa media yang meliput hari Kamis sore. Saya juga mau adil, Ketua Umum tolong undang saya juga, saya akan datang ke tempat teman-teman. Ya, yang lain, tapi saya datang menghormati yang pertama Ray dulu. Ya, sesudah itu silakan ya undang kami ke tempat lain ya, supaya kami akan sampaikan ke publik, ini loh, banyak yang bagus, banyak yang berkualitas, banyak yang tanggung jawab. Contohnya yang punyanya Ketum Rey. Ya, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih buat Pak Menteri Hukum dan juga Ibu Kepala BPS. Baik, terima kasih.